Halo semuanya, sekarang kita berada di Decathlon Alam Sutra bersama dengan Sachika. Aku Atu. dan hari ini kami akan melaksanakan interview terkait dengan materi leadership. Sebelum mari kita mulai, mari kita perkenalan dulu. Nama saya Kenny dan Saya Mahendra Sinatra. Oke, mari kita mulai. Jadi pertanyaan pertama Kak, apa arti leadership menurut Kakak? Kalau dari aku, leadership itu lebih ke kemampuan atau skill seseorang untuk bisa memengaruhi atau bisa kasih influence ke orang-orang sekitarnya, terutama misalnya kalau leadership berarti seorang leader ya, terutama ke tim yang dia naungi gitu. Menurut aku itu sih leadership. Kakak mau nambahin mungkin Kak? Coba. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama ya. Iya. Oke, lanjut selanjutnya. Menurut Kakak, apa karakteristik utama seorang pemimpin yang efektif? Oke, sebenarnya kalau yang efektif itu tergantung dari tim yang dinaungin sebenarnya. Karena kan tiap individu itu beda treatment. Jadi mungkin nggak ada yang efektif, tapi untuk tiap individu pasti ada approach atau yang berbeda kayak gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Cuma kadang ada juga yang emang sukanya didikte, ada juga yang sukanya kayak ya udah dia punya caranya masing-masing. Yang penting as a leader ya kita nge-support dia kayak gitu. Oke. Kakak ada pendapatnya? Iya, kalau pemimpin untuk efektif sih sebenarnya pemimpin itu dia harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu gitu. Terus sama tadi setiap individu punya kepala yang beda, pasti gimana cara kita dan gimana kita menyikapi orang-orang tersebut kan juga beda ya. Tapi yang penting leader itu punya visi. Iya, visi yang kuat. Jadi dia bisa mengarahkan dan timnya pun bisa mengikuti. Karena kan yang penting satu visi yang sama gitu ya. Oke, siap. Dan 3, bagaimana Kakak menggambarkan gaya kepemimpinan yang diterapkan? Saat penggambaran gimana? Oke. Sebenarnya kalau di Decathlon sendiri kita ada IDM, jadi Individual Development Decision Meeting. Jadi one on one sama tim kita sendiri, maunya seperti apa, developmentnya seperti apa, action plan apa yang diambil. Jadi nggak hanya leadernya yang sebenarnya ngasih arah, tapi gimana cara timnya itu, tim membernya mau di-leadnya seperti apa. Jadi kita dapatnya solusi yang works untuk both party gitu. Kayak gitu. Iya, Gimana? betul. Kita punya IDM tadi, yang IDM tuh kita lakuinnya 1 bulan sekali. Jadi kita bisa checking up sama tim member kita, sama tim leader kita gitu. Terus selain itu kita sebelum itu kita juga menyusun yang namanya individual development plan. Itu lebih panjang lagi jangka waktunya dalam 1 tahun. Kita punya individual mission juga yang masa berlakunya 1 tahun. Jadi itu sih selain Kurang lebih kayak gitu. selain IDM untuk menyokong si IDM-nya itu sendiri. Jadi ada beberapa part yang harus diisi kayak yang Kak bilang, ada IDP, individual mission, yang mana bisa menunjang si IDM sessionnya kita. Kayak gitu. Oke, aku izin lanjutin untuk pertanyaan berikutnya, Kak. Oke. Untuk pertanyaan keempat, ini bagaimana cara Kakak untuk membagi tugas dan membagi tanggung jawab di suatu tim? Oh, sebenarnya kalau dalam suatu tim itu kita ada meeting internal sendiri. Jadi kadang dari leadernya juga nge-assign misalnya si A megang apa, itu tergantung dari PIC-nya. Jadi kalau kita kan dibagi per segmen sport. Ada beberapa passion sport. Jadi Kak tuh misalnya passion sportnya apa? Aku di water sport pegangnya. Ya. Jadi misalnya ada tas atau tugas terkait water sport, itu yang PIC-nya berarti Kak Atu. Kayak gitu. Kalau aku racket sport, jadi untuk hal-hal yang berhubungan dengan racket sport itu larinya ke aku, kayak gitu. Iya, gitu. Kita baginya per kurang lebih sama kayak per skill, sesuai skill, sesuai kemampuan dan sesuai kesediaan masing-masing gitu. Kita punya beberapa segmen tadi, beberapa pembagian, masing-masing sport itu punya penanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau ada tugas yang berkaitan sama sport tersebut ya, Iya. Paling mereka yang akan handle. Jadi gitu sih kita baginya. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Kakak untuk memotivasi karyawan supaya kayak penjualannya mencapai target? Gitu. Kalau dari Decathlon sendiri kita ada namanya Sport Together. Sport Together adalah setiap bulannya itu pasti kita melakukan olahraga bareng-bareng, yang mana sebenarnya itu lebih ke arah celebration juga.
Dan again kalau di ketentuan di Decathlon, misalnya kita achieve targetnya pasti kita akan ada bonus reward, ya rewardnya itu sendiri kayak gitu. Itu sih yang nge-boost karyawan dan teammates. Kalau dari aku ada tambahan mungkin? Betul. Selain tadi dari sport together, kita meeting juga. Jadi nggak cuma sport together aja, kita sport together tadi kan yang bisa nge-boost, bisa nyatuin pendapat, nyatuin badan gitu satu sama lain itu. Tapi kita ditunjukkan juga sama meeting. Jadi kita setelah sport together kita bisa biasanya meeting juga. Meeting kita bisa lihat progres kita dalam 1 bulan tersebut. Kita kayak debrief performance kita sebelumnya sama briefing untuk in the future itu kayak gimana. Itu di meeting itu juga kita bahas. Sama tadi kalau kita udah achieve target tertentu, kita sama-sama mencapai target tertentu, itu kita ada reward sih. Untuk berikutnya, kan setiap tim pasti kan anggotanya punya pemikiran masing-masing nih Kak. Nah, gimana sih cara Kakak itu menghadapi setiap anggota tim yang memiliki karakter masing-masing individu? Good question. Good question dulu. Bentar dulu. Kadang mungkin tergantung dari si suatu masalah sendiri. Apakah sebenarnya condongnya kemana nih? Maksudnya pasti aku nyarinya bukan hanya memihak salah satunya, cuma kadang aku ngasih win-win solution kepada 2 orang ini. Misalnya si orang ini maunya seperti ini, tapi bertolak belakang sama yang satunya. Jadi aku ambil kayak opsi dari dia satu, yang satunya juga kayak gitu. Jadi digabungin kayak gitu. Selanjutnya saya akan melanjutkan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan. Jadi yang pertama, bagaimana proses Kakak dalam mengambil keputusan sebagai seorang manajer? Oke. Good question. Sebenarnya kalau mengambil keputusan kadang nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting kita firm, yang penting kita percaya sama apa konsekuensi yang dari decision yang kita ambil. Itu sih sebenarnya. Yang bertanggung jawab kan kebalik lagi ke manajer atau ke leader tersebut. Kayak gitu sih paling. Betul. Menyambung tadi, konsekuensi kan setiap keputusan itu nggak semuanya itu positif ya. Ada beberapa opsi keputusan itu pasti ada pro and kontranya. Nah itu kita bisa pilih dari situ kayak mana yang less kontra gitu, kayak less consequences, itu bisa kita ambil dari situ. Selain itu kalau keputusan sebenarnya mungkin ada kayak case yang udah pernah terjadi dan itu bisa kita terapin lagi. Iya gitu sih. Oke. Terus apakah dalam pengambilan keputusan tuh ada anggota yang dilibatkan atau dari personal aja? Oke, kalau dari aku, kalau misalnya terlalu berisiko yang menyangkut satu toko atau mungkin ke leader aku akan diskusi kembali. Entah sama tim atau sama atasan aku sih sebenarnya. Ya, kita kan ada leading team juga kan, beberapa manajer, beberapa department manager. Mungkin beberapa department manager itu udah pernah mengalami hal tersebut yang mana mungkin bisa dilakukan pas aku juga menghadapi hal tersebut. Iya gitu. Iya. Kita most of the time sih bisa melibatkan tim member juga sih. Kadang kayak kita ada suatu problem kita nggak bisa sebenarnya kalau pekerjaan kita itu sebenarnya nggak bisa kayak kita menyelesaikan suatu masalah sendiri. Kita bisa sebaiknya karena kan ini kita berkaitan sama customer terus sama pihak-pihak lain gitu ya, itu kita biasanya memang konfirmasi terus bisa juga kita nanya kayak pendapat sama yang lain baiknya kayak gimana, karena ya walaupun mungkin kita sudah ada di tingkat seperti ini nggak berkemungkinan kita bisa salah juga gitu loh. Jadi kita bisa melibatkan tim member kita juga, yang lain atasan juga bisa kita nanya sama mereka gitu yang Dan ikut pengalaman. Menyambung hal itu kita juga ada value-value Decathlon yang mana responsibility adalah salah satu value-nya. Jadi ya once kita make mistake ya udah it's okay. Tapi again kalau misalnya kita being responsible dari kesalahan kita ya why not kayak gitu. Oke. Terus kalau dalam pengambilan keputusan tadi kan melibatkan ada tim member dan lain-lain. Terus kalau misalkan ada perbedaan pendapat nih dengan personal dengan tim, itu gimana cara menangani?
sebagai leader sendiri sih kan yang take lead sebenarnya leadernya itu sendiri, yang tahu keadaannya sepertinya gimana tuh kan leadernya sendiri, paling dikasih pemahaman aja. Karena at the end yaitu yang decide leadernya, yang take control menurut aku leadernya. Iya, Gimana? betul, benar. Karena yang kadang yang lebih banyak tahu itu juga leadernya gitu, dan dia mungkin tahu hal yang tim membernya tidak ketahui. Ya sebenarnya kita emang harus open sih, tapi kan cuma ada beberapa hal yang bisa cuma diketahui sama leadernya gitu, dan pasti yang keputusan yang diambil itu udah berdasarkan tadi pro and kontra, mana yang less consequences, mana yang paling baik gitu yang bisa kita implementasiin. Oke. Aku lanjut ya. Kan dari tadi kan kita membicarakan tentang atasan dan bawahan, manajer dan karyawan. Bagaimana nih cara kakak untuk membangun komunikasi yang terbuka nih antara atasan dan bawahan? Oke. Sebenarnya balik lagi ke sesi IDM. Jadi IDM tuh poin pertama adalah feelings. Jadi para teammate itu, para karyawannya bisa mengemukakan pendapat, feelings, experience baik yang baik dan buruknya tuh dalam sesi itu. Jadi sebenarnya dari situ tuh udah nggak ada kayak yang tutup-tutupan sih sebenarnya. Iya betul. Soalnya sebenarnya kita kalau secara manajerial itu kita nggak ada batasan untuk bilang sama siapapun. Kita kayak aku misalkan sebagai team member biasa itu nggak harus kita berjangka untuk nyampe ke atasan kita banget. Itu kita bisa langsung nyampein ke mereka gitu. Itu kita nothing problem with that gitu. Kita nggak ada masalah untuk menyampaikan, kita nggak ada batasan. Kita open to feedback, benar-benar apa ya bahasanya kita. Jadi nggak ada kayak Saling harus, terbuka. iya betul, kita nggak ada kayak harus dari tim member harus ke leader dulu, nggak. Kalau kita mau langsung ke manajer atas lagi, no problem, kita nggak masalah gitu. Oke, ngomongin tentang feedback nih. Kakak-kakak di sini tuh gimana sih cara memberikan feedback yang baik gitu kepada karyawan yang lain atau kan gitu, ke yang sesama lah. Sebenarnya kalau terkait feedback itu lebih baik kayak one on one. Jadi tidak ada yang merasa dipermalukan, terus juga tidak ada yang merasa lebih kuat, lebih berpower, atau mungkin walaupun itu bisa dibilang hard feedback ya, tapi selama itu one on one, karena kalau di sini tuh kita nge-treat feedback as a gift. Jadi berarti dia care sama kita karena dia mungkin memperhatikan dan mau kita lebih baik lagi, seperti itu sih. Iya, betul. Kita bagus tadi one on one sama tadi di IDM. IDM itu juga salah satu wadah kita untuk saling memberikan feedback antara tim member ke tim leader atau bahkan tim leader ke tim member. Itu jadi kita open sih, nggak ada masalah, nggak gimana-gimana, tapi tadi garis bawahi kita nggak memberikan feedback atau apa-apa gitu di depan user atau di depan teman-teman yang lain. Jadi memang betternya kita one on one gitu. Berarti kan ini tuh kita harus berkomunikasi kan secara one on one. Iya, betul. Nah, selain komunikasi ini, bagaimana sih kita tuh kayak mengembangkan sesama kayak karyawan ataupun atasan untuk mau mengembangkan kemampuan potensi karyawan gitu? Mengembangkan Potensi. Kalau ngomongin potensi, kadang dari leadernya atau dari teammates-nya. Misalnya, oke, kayaknya gue suka ini. Pasti dia akan ngomong ke leadernya atau untuk join training yang dia mau supaya dia bisa take mission, take trainership kayak gitu. Paling kayak gitu. Dan itu balik lagi ke sesi IDM atau IDP. Iya, itu bisa dibahas di situ juga. Soalnya kita ada kayak dashboard, kita ada sekian ratus training online di websitenya, di website kita, resmi kita, Decathlon University, atau secara face to face yang diadakan di seluruh toko di Indonesia gitu. Jadi beberapa training itu bisa bisa diikuti gitu, nggak membatasi siapa aja yang boleh, enggak. Dia terbuka untuk umum, untuk semua karyawan. Jadi ya itu salah satu cara leader atau tim member itu sendiri untuk mengembangkan dirinya gitu. Kayak gitu. Oke, aku izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama aku Raka. Aku yang terakhir mau nanya. Oke. Lanjutnya aku mau nanya kalau nilai atau budaya apa dari Decathlon yang paling mempengaruhi cara kakak-kakak ini memimpin? Pilar nilai value. Iya, nilai value yang paling mempengaruhi.
terkait, sorry. Dari Kepemimpinan. iya kepemimpinan ini. Mempengaruhi ke value pilar kita yang mempengaruhi kepemimpinan kita. Oke, ya udah, aku kenalin aja kita ada 4 pilar, 4 value. Ya, ya, Apa betul. aja tuh? Yang pertama kita punya generosity, Ya, authenticity, responsibility, berarti lupa apa lagi? vitality. Vitality. Yes. Itu kita ada 4 pilar tersebut. Contoh-contohnya adalah responsibility kayak ya biasa Bertanggung jawab. Generous itu ya dermawan mau Iya, mau memberi ringan tangan lah. ringan tangan. Kayak gitu. Terus Authenticity. authenticity juga Jujur, ya. terbuka gitu. Be real Yes. with Hmm. our person gitu. Terus terakhir Vitality itu yang ya willing to help. willing to help karena kan kita customer oriented jadi ya harus ramah, harus betul, tersenyum kayak gitu. Iya, ramah. Paling dari situ nanti kita kan bisa pada saat rekrutmen juga kita ngeliatnya dari situ. Apakah dia cocok? Apakah kita lihat potensialnya dari kandidatnya dari situ atau gimana? Kayak gitu. Oke. Kalau yang paling mempengaruhi kepemimpinan sih apa ya Kak? Yang paling dekat ke kepemimpinan. Ya, Sebenarnya semuanya sih nilai-nilai Iya. tersebut, 4 nilai tersebut itu harus ada di even bukan leader ya, tim membernya aja harus punya harus itu punya gitu. itu ya. Apalagi leadernya untuk untuk memupuk real leadership itu kita harus punya 4 pilar tadi. Jadi bukan cuma satu tapi empat-empat itu sama-sama penting ya kak? Iya, Oke. betul. Oke. Tadi kan aku udah dengar kakak Sachika itu jadi PIC-nya di racket sport kan. Iya, Kalau kak betul. tuh jadi water sport kan. Iya, betul. Oke. Jadi dari situ aku mau nanya tantangan terbesar apa sih yang kakak itu hadapi dalam memimpin tim sebagai PIC yang tadi? Tantangan Terbesar. ya karena kita bisnis juga ya, jadi sebenarnya tantangannya kalau misalnya lagi kayak performance-nya lagi turun gitu, itu kan itu sebenarnya kayak our big challenges gitu ya, di luar dari pribadi kita sendiri atau human di sekitarnya, team member segala macam. Itu salah satu biggest challenges karena gimana caranya kita harus bikin action, kita harus punya action, kita harus punya result dari action itu untuk meningkatkan tadi performance-nya gitu. Oke. Kalau dari aku sih itu ya biggest challenges so far itu sih. Kalau Kak Sachika mungkin kalau aku mungkin lebih ke arah manajemen aja ya. Maksudnya kan mungkin nggak hanya satu orang yang aku pegang. Kadang ya harus assign orang ini kemana. Dan juga aku juga manage diri aku sendiri. Paling kayak gitu. ya Oke. human ya. Yes, ini. Oke, pertanyaan terakhir, last not but not least. Ya. Oke, ya. Apa saran dari kakak-kakak ini buat mahasiswa kayak kita ini yang ingin mengembangkan kemampuan leadership kita? Ya. Mungkin ada saran? Boleh Kak Sachika? Oke. Sebenarnya sih kalau dari aku yang penting join aja as a leader apapun itu. Ya ketua BEM atau ketua komunitas, kenapa enggak kayak gitu. Mungkin dari situ yang dari kecil-kecil karena sebenarnya kalau nyari kerjaan kan kadang ngeliatnya dari situ juga ya, dari experience. Kayak gitu. Iya, sama leader buat diri sendiri dulu kali ya. Dia bisa punya take lead atas himself gitu, atau ya di atas diri kita sendiri. Kita bisa tahu kita maunya apa, kita punya arah mau kemana, kita punya tujuan gitu. Dari situ itu sebenarnya sosok leader juga udah kelihatan gitu, kayak oh dia sosok yang bisa memimpin diri sendiri, dia bisa punya apa ya, secure sama dirinya sendiri gitu. Itu pasti bakal kelihatan karena leader sama bos itu kan beda ya. Balik lagi, jadi kayak leader itu yang penting, menjadi leader itu harus bisa punya visi, bisa membadani dirinya sendiri. Itu sih menurut aku yang penting, selain tadi kita bisa experience, join club, community, himpunan gitu. Ya. Itu paling. Oke. Mungkin itu aja sih kak pertanyaannya. Oke. Terima kasih banyak untuk Iya, waktunya kak. terima kasih. Thank you. Terima kasih.